bisa bikin jas. Saya pakai kopiah, jadi kan bisa bikin kopiah. Namanya juga sama. Tapi Ka'bah ini satu-satunya. Jadi Ka'bah ini cuma satu-satunya. Tidak boleh dinamakan untuk yang lain. Makanya bentuknya kubus tapi bukan kubus. Karena apa? Ini rahasia yang luar biasa. Setiap malaikat Jibril memberikan wahyu kepada para nabi tidak lain niki ada pintunya Ka'bah selalu lewat daripada pintunya Ka'bah. Jadi malaikat Jibril itu punya jalan ini dari pintu ke atas Ka'bah. Ini jangan percaya nggak percaya, kita dibuktikan. Jangan cari di YouTube ya nggak ada, cari di Google nggak ada. Ini apa namanya keterangan yang sangat masyhur. Jadi naik ke atas sampai ke langit itu jalan malaikat Jibril. Makanya semua nabi buktinya ada di Arab. Kalau ada orang Cirebon saya nabi, wah ini dari mana? Dari Gunung Jati. Itu bukan nabi palsu. Ada orang Subang, saya habis Palembang dapat wahyu. Oh itu dari pelantur. Habis makan kebanyakan, dia tidur mimpi. Nah, mimpi ketemu malaikat Israel dikira malaikat Jibril, dia mau mati. Nah, apa namanya pintu ini jalan malaikat Jibril memberi wahyu. Makanya tidak mungkin ada nabi jauh dari tanah Arab. Karena Ka'bah yang paling dekat dengan tanah Arab. Jadi kalau nabi dari Amerika, ada nabi dari Eropa, itu tidak ada. Nabi dari Spanyol itu tidak ada. Nabi harus dari Arab. Kenapa? Karena ini ada di jalan. Nah, kalau kita kenal Ka'bah, nah Ka'bah punya 4 sudut, punya 4 sudut. Sudut Ka'bah ini dinamakan rukun. Sudut Ka'bah ini dinamakan rukun. Jadi rukun itu artinya bisa. Sesuatu yang tidak dilaksanakan maka ibadah itu tidak sah, bisa. Atau rukun itu artinya adalah sudut atau pojok. Atau orang yang tidak bertengkar namanya rukun. Nah, gitu ya. Jadi rukun itu artinya banyak. Jadi kalau dengan mendengar kalimat rukun, nah berarti rukun itu artinya apa? Kalau hubungannya dengan Ka'bah berarti pojok, sudut. Rukun Ka'bah, pojok Ka'bah ada 4. Yang paling pojok sebelum pintu itu terdapat Hajar Aswad. Ini pojok. Jadi Hajar Aswad ini adalah batu dari surga yang diturunkan oleh Allah menjadi rajanya batu. Dalam sejarah pernah dicuri oleh salah satu raja dari Yaman. Tapi tetap nggak bisa, harus kembali ke sini. Makanya coba, kalau kita misalkan punya niat, saya mau mencuri Hajar Aswad, tak taruh di rumah saya, biar orang-orang minumnya Hajar Aswad datang ke rumah saya, tetap nggak bisa, akan kembali ke pojok sebelah sini. Nggak bisa. Orang sesakti apapun coba, jenengan yang ahli transfer penyakit, yang ahli sihir, tenung, sangat sekarang banyak ya. Doa penyakit yang sembuh banyak. Teman-teman saya itu di Surabaya banyak. Kalau jenengan sakit penyakit dalam bisa pindah ke kambing banyak itu. Tapi tak coba tanya, coba pindahkan Hajar Aswad, nggak bisa gitu. Sesakti apapun, bahkan Fir'aun aja nggak bisa. Abruhah saja mau niat saja nggak bisa. Kalau jenengan tahu ceritanya lucu. Abruhah dengan pasukan gajahnya mau menghancurkan Ka'bah, terutama Hajar Aswad. Itu kakeknya Rasulullah. Kakeknya Rasulullah itu juru kuncinya Ka'bah. Malah lari. Jadi begitu Abruhah datang, kakeknya Rasulullah itu lari. Loh, orang-orang nanya, loh, gimana Ka'bah mau dirusak kok jenengan lari katanya? Jawabannya enteng. Wa amanna fa'ana rabbuha. Wa amal Ka'bah fa'ana rabbun ya'dina. Kalau Ka'bah itu punya Allah, jadi nggak saya jaga nggak masalah. Tapi saya punya Allah hilang. Kalau nggak saya cari ya hilang beneran. Gitu. Jadi ini adalah benar-benar milik Allah. Walaupun Israel, walaupun Corona sebenarnya datang ke sini tidak akan bisa merusak. Nah ini sebenarnya ujian bagi kita. Kita ini benar-benar serius mau umroh apa tidak? Belum.
Kalau kita mau, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Nah, ini namanya rukun Hajar Aswad, atau dalam bahasa Arabnya disebut rukun aswad. Nah, ini ini rukun Hajar Aswad. Nah, pojok sebelah yang ada Hajar Aswad. Nanti kalau jenengan lihat di sebelah sana tembok yang yang agak tinggi, nah, di balik ini. Jadi kalau jenengan lihat Hajar Aswad di situ, jenengan lihat sebelah kanannya, kanan tembok itu ada lampu hijau. Lampu hijau itu lurus ke Hajar Aswad, dan itulah bidayatul tawaf, start of tawaf, dimulainya tawaf. Jadi kalau jenengan tawaf, mulainya dari situ. Nah, ini nanti di sini ada lampu hijau, itu mulainya tawaf, hitungannya dari sini. Kalau kita orang Indonesia biasanya enak. Jadi kalau mau tawaf ada tawafnya, membimbing, jadi enak. Dengan tinggal ngikut aja. Saya sering itu udah bawa 40 jamaah, 60 jamaah, di belakang itu pada protes. Ini Ustaz hitungannya keliru, hitungannya salah. Kita dari awal itu sudah kita hitung, ada hitungannya. Nah, ini hitungannya salah. Jadi kalau jenengan nanti bersama mutawif, karena jamaah Indonesia itu pasti biasanya ada mutawif. Mutawif itu yang menghitung, jenengan nggak perlu sibuk menghitung. Jadi, ibu hitungan piro, ada gitu aja. Murah itu apa? Jadi kalau bukan hitungan, ini mengurangi kekhusyuan kita. Karena apa? Kita berada di sebelah kita belakang. Kita nggak boleh main-main. Padahal masya Allah ada yang selfie itu, masya Allah. Ya mudah-mudahan biasanya udah selfie, malah foto-foto. Woi kakak, itu mengurangi kekhusyuan beribadah. Coba bayangkan kalau jenengan sholat sambil selfie, Allahu Akbar, selfie sehat. Gimana dong? Itu satu-satunya kalau Imam Ghazali mengatakan sholat yang boleh ngomong itu tawaf. Jadi satu-satunya ibadah sholat yang boleh ngomong itu tawaf. Jadi boleh ngomong tapi kita jangan mempergunakan untuk selain ibadah. Ini yang orang banyak salah mengerti. Jadi akhirnya ketika tawaf, masya Allah, macam-macam, ada yang sambil selfie lah, macam-macam lah. Nggak perlu saya ceritakan, orang etis. Banyak sekali kita lucu. Nah, ketika kita mulai tawaf, maka dalam tawaf itu ini juga termasuk salah satu ibadah yang aneh. Kita tidak perlu niat dengan saya niat tawaf, tidak perlu. Jadi niat tawaf itu tidak perlu. Dengan jalan saja ini sudah terlihat. Jadi jangan nggak usah nawaitu an atufa sab'a marratin. Itu sebenarnya kalau dalam ibadah namanya taksirul hasil. Jadi apa? Menggarami lautan. Banyak juga yang harus begitu, tapi itu namanya menggarami lautan. Kenapa? Setiap orang yang berputar di Ka'bah 7 kali terhitung. Itu. Jadi ini sangat enak sekali. Makanya jangan kok ibaratnya sendiri, tawaf sendiri, nggak ada mutawafnya. Kok saya pengen tawaf sendiri, tawaf sunnah, pengen berapa 7 kali. Kok kelebihan? Kok 8 kali? Ya tambah aja kelipatannya 14. Jadi 2 tawaf. Jadi jangan nggak perlu niat lagi. Karena kalau jangan niatnya borong dari belakang. Ini apa? Indah. Banyak sekali itu. Apalagi kalau kita sama-sama dengan jamaah, itu biasanya begitu kita mulai doa, jamaahnya sudah hilang. Ya, mutawifnya itu Bismillahirrahmanirrahim, suaranya keras karena jamaahnya banyak. Di belakangnya jamaahnya ada yang ke sana, ada yang ke sana, hilang semua. Apalagi yang sepuh-sepuh, kadang ketukar sama orang India, kadang ketukar sama orang Pakistan, kadang ketukar, waduh, bingung gitu. Nyarinya juga bingung, ini jamaahnya 50, 35, itu ditolak lagi 35. Ya makanya itu banyak sekali pengalaman dari teman-teman yang menjadi mutawif. Itu kadang-kadang tidak memperhatikan yang ada di belakang. Karena tugas mutawif itu mengawal. Makanya yang sepuh-sepuh tidak perlu khawatir. Yang penting apa? Satu barisan. Nah, ini kalau kita bersama-sama tetap satu barisan. Nah, kembali ke niki rukun aswadi atau rukun Hajar Aswad.
Ini ada pojok juga, namanya rukun Iraqi, rukun Irak. Rukun Irak. Jadi itu kalau kita ukur terus itu sampai Irak. Jangan percaya, tidak percaya itu. Kalau nggak percaya diukur sendiri. Nah, itu kalau kita ukur terus sampai Irak. Nah, pojoknya lagi di sini. Nah, ini ada pojok lagi rukun, namanya rukun Syam. Di antara pojok Irak dengan Syam itu ada tembok. Nah ini banyak terjadi orang haji, orang umroh kesalahan besar. Temboknya itu dicium-cium. Jadi yang ini tembok yang melindungi Ka'bah itu namanya Syardarwan. Namanya Syardarwan. Itu nggak perlu sampai dicium-cium, nggak perlu. Karena apa? Itu bukan bagian dari Ka'bah. Itu hanya tembok yang dibangun oleh khalifah yang memperluas Ka'bah, memperluas Masjidil Haram. Karena apa? Supaya orang tidak salah ketika tawaf masuk ke Hijr Ismail. Di mana Hijr Ismail? Hijr Ismail itu di dalam Syardarwan. Jadi ruangan di dalam Syardarwan itu disebut dengan Hijr Ismail. Karena di situ ada bekas telapak kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau orang tawaf kok muter ke Hijr Ismail, hitungannya nggak sah. Jadi selain itu kadang-kadang begitu tawaf sendiri di Syardarwan itu pegang-pegang, ya Allah, ya Allah, gitu. Ngapain Pak? Biasanya pegang-pegang. Jadi itu nggak perlu dipegang-pegang Syardarwan. Kalau jenengan pegang Ka'bah nggak masalah. Tapi temboknya itu nggak perlu kita pegang-pegang, karena itu tembok tambahan. Nah kadang-kadang setelah lewat dari Syardarwan itu, dari tembok itu masuk ke Hijr Ismail, lu ngapain Pak? Mau sholat 2 rakaat. Nah itu tawafnya harus ngulang dari awal. Jadi kalau sudah tawaf itu tidak boleh berhenti kemana-mana, dilanjutkan sampai 7 rakaat. Itu godaannya di situ di Hijr Ismail. Kadang-kadang sebelum itu di antara rukun Aswadi dengan rukun Iraqi. Jadi rukun Aswadi tadi yang ada Hajar Aswadnya kita mulai tawaf di antara nih rukun dengan rukun Irak. Ini ada pintu Ka'bah. Di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad dinamakan Bultan, tempat mustajabnya doa. Itu kadang-kadang juga di situ. Wah, baru mulai tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Udah langsung lari ke mustajabah. Doa apa itu Pak? Mau doa. Ini tawafnya tidak sah. Itu godaan-godaan. Atau di sebelah sini. Di sini ada bentuk seperti makam. Namanya makam Ibrahim. Itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, tapi lagi-lagi bekas telapak kaki. Kalau bahasa kita adalah petilasan. Bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran disebutkan waktu akhirnya makam Ibrahim musalla. Ambillah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi itu bukan tempat ziarah. Padahal jamaah itu baru ini, kita makamnya Nabi Ibrahim, kita doa di sini. Ya, jadi aneh-aneh itu jamaah Indonesia itu. Ya, jadi kita jangan tergiur dengan yang ada di sebelah kita. Kita terus muter tawaf sampai kepada pojok. Nah ini makam Ibrahim gitu. Bentuknya kira-kira seperti inilah. Jelas gitu? Nah, jadi ini bukan sekali lagi makamnya Nabi Ibrahim, tapi petilasan daripada Nabi Ibrahim. Sampai kepada pojok selanjutnya, pojok yang keempat itu namanya rukun Yamani atau pojok Yaman. Jadi ada 4 pojok. Yang pertama namanya pojok Aswadi atau Hajar Aswad. Yang kedua namanya pojok Irak atau Iraqi. Yang ketiga namanya rukun Syami atau pojok Syam atau Syria. Yang keempat namanya rukun Yaman. Nah, coba sekarang setelah saya terangkan, saya balik tanya. Sebutkan 4 pojoknya Ka'bah. 1 Aswadi, Hajar Aswad. Kedua Iraqi. Yang ketiga Syami. Yang keempat Yamani. Yaman.
Jadi yang keempat itu nyaman. Nah, ketika kita melaksanakan tawaf, sebenarnya ini juga banyak kekeliruan atau yang disebut dengan akhta syariah. Kekeliruan tapi sudah salah kaprah. Salah tapi kaprah. Contoh orang seperti kalimat menana nasi. Nasi kok ditanam? Jadi bubur. Sebenarnya menana beras kan gitu. Tapi itu sudah salah kaprah. Sebenarnya ketika kita berdoa, itu berdoa di antara pojok. Jadi jenengan begini, ada session tertentu, bagian tertentu di pojok-pojok itu ganti doa. Jadi setiap pojok ganti doa, setiap pojok ganti doa. Nah, kebanyakan jamaah kita ini banyak terjadi. Dan itu juga di travel-travel tidak diterangkan. Ini makanya jenengan semua walaupun sedikit saya terangkan jelas. Doa itu bukan doa satu putaran berdoa. Jadi kan begini, kita doa keliling, keliling ini satu kali putaran. Ini bukan doa putaran satu, doa putaran dua. Itu justru tidak sunnah. Jadi itu salah itu sebenarnya. Akhta syariah, salah kaprah. Bisa jadi lihat banyak di kitab-kitab. Mana sih termasuk Imam Ghazali dalam Syiarul Muslim. Itu salah itu doa seperti itu. Tapi itu jadinya lihat banyak travel itu pakainya seperti itu. Makanya Bu Dewi itu kadang-kadang memberikan doa ke jamaah, kadang-kadang wes gini aja doanya dipimpin sama mutawif. Yang penting kita semua berdoa. Karena apa? Khawatirnya mutawifnya berdoa, jamaahnya doa sendiri. Doa putaran satu, ini kok putaran tiga? Kita bingung ini. Ini putaran kedua. Seharusnya doa itu per pojok, per rukun. Nah, paham ya? Nah, jadi doa antara rukun atau pojok aswadi ke rukun Irak. Nah, itu doa. Nah, sebelum dengan doa di situ, doa khusus atau doa umum, ya, kita semuanya memulai dengan cara apa? Dengan cara memberikan isyarat. Memberi, kalau dalam bahasa kerennya itu saya dulu. Isyarat dengan tangan kanan. Makanya nanti kalau kita ada kain ihram, kita bisa praktek. Ketika kain ihram untuk tawaf untuk laki-laki dan untuk tidak tawaf itu cara memakainya berbeda. Jadi kalau tawaf makainya begini, kalau tidak tawaf makainya begini. Tapi tidak harus begitu. Tapi bagusnya kalau tawaf makainya seperti ini. Nah, cara memulai tawaf itu dengan apa? Dengan sayyid, bahasa Arabnya istilah. Istilah muhajir. Nah, sayyid itu dada berarti ya, dada. Dada dengan mengucapkan kalimat Bismillah wallahu akbar. Mari kita sama-sama. Bismillah wallahu akbar. Sambil tangannya begini. Kita bayangkan ini kita sedang Ka'bah ya. Nah. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Tiga kali. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Jadi aturannya seperti itu, cara mulai. Bukan dengan kita niat tawaf, tidak. Jadi itu sudah namanya mulai tawaf putaran pertama. Ya. Jadi setiap kita start di Hajar Aswad berarti itu mulai